Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam planters. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen fungsional di perkebunan kelapa sawit. Manajemen fungsional merupakan salah satu jenis struktur manajerial dalam organisasi yang mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau keahlian yang dimiliki. Di perkebunan kelapa sawit, manajemen fungsional ini merupakan pendekatan dalam pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan perawatan, produksi tanaman dalam suatu organisasi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Sebagai asisten bidang tanaman, salah satu tugas saya adalah melaksanakan berbagai fungsi yang berkaitan dengan pemeliharaan, pengolahan tanaman, serta mendukung operasional di lapangan di lingkup kerja Distrik Timur. Manajemen fungsional mengacu pada pembagian tugas atau fungsi yang terstruktur, di mana setiap fungsi atau bagian organisasi memiliki peran yang jelas. Dalam konteks perkebunan, beberapa aspek manajemen fungsional dapat diterapkan adalah yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian. Membuat rencana yang mencakup waktu, jenis tanaman dan lokasi penanaman, mengatur sumber daya seperti SDM, manusia, karyawan, pupuk dan alat pertanian dibutuhkan. Yang kedua, pemeliharaan tanaman, melakukan perawatan harian seperti penyiraman, pemupukan, dan lainnya, dan memonitor pertumbuhan tanaman dengan memastikan kondisi tanaman tetap optimal. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan dan memberikan teknis kepada pekerja merupakan salah satu fungsi seorang asisten tanaman. Dan yang keempat, pelaporan dan administrasi, menyusun laporan terkait dengan perkembangan tanaman ataupun operasional tanaman dan mencatat tentang kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya baik harian, bulanan ataupun tahunan. Yang keempat, pengendalian atau controlling, memonitoring kerjaan, memantau kinerja dalam proses bisnis dengan memastikan bahwa rencana berjalan dengan baik, dengan mengevaluasi, menilai pencapaian tujuan dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan rencana. Yang kelima, pengambilan keputusan atau decision making. Dalam pengambilan keputusan ini kita harus memulai dari analisis situasi, mengumpulkan data-data yang relevan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada fakta dan informasi yang akurat. Kemudian kita dalam pengambilan keputusan harus membuat keputusan jangka panjang yang akan mempengaruhi arah bisnis, seperti investasi ataupun ekspansi. Yang kelima, pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini kita harus mulai dari analisis situasi, mengumpulkan data yang relevan untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta dan informasi yang akurat. Kemudian keputusan strategis, membuat keputusan dalam jangka panjang yang akan mempengaruhi arah bisnis. Dan keputusan operasional, mengambil keputusan yang terkait dengan kegiatan sehari-hari dan operasi internal. Yang keenam, sumber daya manusia. Dalam pemilihan karyawan atau rekrutmen dan seleksi, memilih orang yang tepat untuk posisi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketujuh, keuangan atau financial management. Perencanaan keuangan ini mengelola anggaran, proyeksi pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Yang terakhir, manajemen risiko. Kita harus mengidentifikasi dan mitigasi risiko, mengidentifikasi potensi risiko baik itu terkait dengan cuaca, fluktuasi pasar, atau masalah hukum dan lingkungan sekitar untuk mengurangi atau mengelola dampak hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan terhadap keberlanjutan bisnis. Semua fungsi ini saling
terintegrasi dan berkaitan harus dikelola dengan baik agar operasional perkebunan kelapa sawit yang kita laksanakan sekarang berjalan secara efisiensi dan berkelanjutan. Struktur manajerial fungsional yang jelas juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Demikian dari saya, terima kasih, salam Planters.